pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tenses present continuous. Nah, mengapa kita harus mempelajari present continuous? Karena ketika kita ingin mengungkapkan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat kita membicarakannya, jadi kita memilih tenses present continuous, yaitu kegiatannya dilakukan at the time of speaking, saat kalian sedang berbicara. Nah, kalian bisa perhatikan struktur dari present continuous. Jadi ada subject, ada to be, is, am, are, plus verb ing verb atau ing form. Nah, untuk subjeknya, jadi I berpasangan dengan am, I am, she, he, it, loli, nama orang, siapa saja, is, she, he, it, loli, is, she is, he is, it is, loli is. Kemudian we are, they are. For example, contohnya, I am reading a book. Saya sedang membaca buku. I subject, am to be, reading verb ing, sedang membaca buku. She is cooking dinner. She is cooking dinner. Dia subject, is to be, cooking verb ing, sedang memasak. Dia sedang memasak makan malam. Kemudian, they are playing soccer in the park. They are playing. They subject, are to be, playing verb ing atau ing form. Nah, jadi sekali lagi gunanya dari present continuous adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan sekarang, saat ini juga. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan struktur dari present continuous, baik itu dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Jadi afirmatif atau positif. Strukturnya subject plus to be, am, is, are, plus verb ing. For example, they are watching TV. Mereka sedang menonton TV. Jadi sekarang sedang menonton TV. Kemudian negatif, bentuk negatif, subject plus to be, am, is, are, plus not, plus verb ing. Contohnya, example, I'm not working today. I subject, am to be, not, plus verb ing. Kemudian interrogatif, jadi to be-nya dibawa di depan, diletakkan sebelum subjek, seperti itu. Jadi to be, am, is, are, subject plus verb ing. For example, is he writing a letter? Apakah dia sedang menulis surat? Jadi is, ini to be, is, kemudian she setelah to be subject, kemudian writing verb ing, kemudian letter objek ya. She is writing a letter. Nah, jadi semua kegiatan ini dilakukan sekarang, right now, at the time of speaking. Nah, kapan saja kita menggunakan tenses present continuous? Kalian bisa perhatikan kegunaan yang pertama, yaitu to describe action happening right now. Jadi, untuk mengungkapkan, mendeskripsikan suatu tindakan yang terjadi sekarang, saat ini juga. Contohnya, he is watching TV at the moment. Dia sedang menonton TV at the moment, sekarang, saat ini. Tidak dalam waktu yang lain, seperti itu. Kemudian, next, to talk about temporary situation. Untuk menyatakan, membicarakan situasi yang sifatnya sementara, temporer, seperti itu. For example,
I am staying with my friends for a week. I am staying. Saya tinggal. Jadi sedang tinggal bersama dengan teman saya selama seminggu. Seperti itu. Jadi sifatnya sementara. Kemudian, next, to describe planned future actions. Jadi, untuk mendeskripsikan, menjelaskan rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. For example, we are traveling to Spain next week. Jadi, ini memang sudah direncanakan kegiatan traveling ini, itu maksudnya. We are, dan akan segera dilakukan. Nah, ini adalah keterangan waktu atau time signal yang biasa digunakan untuk tenses present continuous. Nah, ada now, right now, at the moment, at present, currently, nowadays, this week, this month, these days, for the time being. Nah, now artinya sekarang, right now saat ini, at the moment saat ini, at present saat ini, currently saat ini, nowadays akhir-akhir ini, this week, minggu ini, this month, bulan ini, these days, akhir-akhir ini, kemudian for the time being, untuk sementara. Nah, itulah keterangan waktu yang bisa kalian pakai saat menggunakan tenses present continuous. Nah, tetapi dalam present continuous ada beberapa kata yang tidak digunakan, biasanya tidak digunakan dalam present continuous. Jadi inilah contoh dari non-action verb yang tidak bisa digunakan dalam present continuous. Jadi ini namanya non-action verb ya. Jadi kata kerja non-aksi seperti itu. Seperti misalnya want, need, like, love, hate, hear, see, have. Dalam ini have ini artinya position, kepemilikan ya, bukan action yang berarti tindakan, tapi yang berarti position. Kemudian smell, taste, understand, know, believe, and think. Gitu ya. Jadi think ini meaningnya believe, itu sama believe. Itu contohnya seperti ini. Misalnya want yang artinya ingin, biasanya kita bilang I want to buy a car. I want to buy. Itu bukan I'm wanting to buy. Bukan I'm wanting to buy. Sama dengan need. For example, I need some water. I need. Bukan I'm needing some water. Jadi semua kata-kata ini jadi tidak digunakan dalam present continuous. Jadi saya ambil contoh misalnya sekarang saya mendengar love ini. Kok misalnya ada I'm loving you kayak gitu. Bisa berbentuk present continuous. Nah, misalnya dalam lagu atau percakapan informal atau yang digunakan untuk sehari-hari seperti itu. Jadi bisa saja digunakan tetapi secara gramatikal kurang tepat. Jadi tidak benar seperti itu. Nah, kalau hanya untuk tujuannya komunikasi saja tidak masalah mempergunakan love dan yang lainnya ini dalam bentuk present continuous. Tetapi ketika akan menghadapi tes secara formal atau kalian berbicara secara formal itu tidak menggunakan non-action verb ini dalam bentuk present continuous seperti itu. Nah, contoh lagi have di sini yang artinya position atau kepemilikan. Misalnya, saya memiliki sebuah apel.
I have an apple. I have an apple. Itu bukan I am having an apple. Tapi cukup I have an apple. Karena have di sini berarti memiliki. Berbeda dengan have ini artinya makan. Misalnya, saya sedang makan malam. I'm having a dinner. Ya boleh, karena itu berarti tindakan. Jadi sekali lagi ketika artinya position di sini berfungsi sebagai position kepemilikan. Begitu juga dengan yang lainnya juga sama seperti itu. Jadi tidak digunakan dalam present continuous. Nah, sekarang kita akan mengkoreksi paragraf berikut ini. Jadi ini berhubungan dengan tenses present continuous yang kita pelajari pada pembahasan kali ini. Nah, kita mulai saja untuk mengkoreksi dari kesalahan, baik itu penggunaan to be maupun kata kerja yang dipakai. Jadi, dari kalimat pertama, right now my family is having dinner. Jadi, is having sudah benar. Ada to be, ada verb ing. Kemudian, my mom cooks spaghetti in the kitchen. My mom cooks. Ini momsnya belum ada to be-nya ada is. Satu orang is, third person singular. Kemudian verbnya ing. Plus ing. Jadi, my mom is cooking spaghetti in the kitchen. Sedang memasak spaghetti. Ya. Next sentence. My dad is wash the dishes from lunch. My dad is wash. Is-nya sudah betul, to be-nya sudah betul. Was-nya kurang ing. Washing. My dad is washing the dishes. Next sentence. My little brother play with his toy car. Jadi play. My brother kurang to be. To be-nya is karena satu orang. Is play. Ing. Jadi kurang ing. Is playing. So, my little brother is playing with his toy car near the table. Kemudian, next sentence, we enjoying the evening together. We enjoy. Jadi kurang to be are. Karena subjeknya we. We, they, to be are. Enjoying. Ini sudah betul ya. Kemudian next, I am help my mom. Ya, I am help. Ini to be-nya sudah betul. I am to be-nya. Kemudian help. Helping. Inform. While she sings a song. While she sings. Tidak ada to be. Jadi she pasangnya is. Sings. S-nya tidak ada. Ini singing. Add ing. Atau ing ya. Kemudian it is a nice moment. Nah seperti itu. Jadi selalu harus ada to be ya. To be is, kata kerja verb ing. To be is, kata kerja verb ing. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, inilah pembahasan kita untuk kali ini untuk present continuous. Jadi seperti biasa untuk memantapkan pemahaman kalian tentang tesis ini, saya juga sudah menyertakan latihan yang bisa kalian cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. See ya.